Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di ibadah pagi lautan Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kalau kami boleh sama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari yang indah ini Tuhan. Itu semua karena berkat anugerah-Mu. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di PLT ini. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi menyembah Dia. Kita mau masuk ke hadirat-Nya dengan penuh rasa ucapan syukur. Kita mengatakan sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kau ditinggikan, kutinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan pujian dari awal, katakan sungguh besar setia-Mu. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kau ditinggikan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau
Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Bapa, kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau berkati kami Tuhan, biarlah kami boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan berkati juga Tuhan hamba-Mu ini, biarlah hamba-Mu ini boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan apapun yang keluar dari mulut, karena Tuhan hamba-Mu ini boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya mau bersaksi tentang beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, bahwa saya boleh, puji Tuhan, Tuhan kasih untuk mendapatkan juara 1 dalam event Lomba Masak Indomaret Season 2. Di sini saya mau membagikan pertama pengalaman saya. Awalnya saya sempat ragu untuk ikut karena ini bukan kali pertama saya ikut audisi online-nya. Ini adalah kali kedua. Di season yang pertama itu saya sempat gagal, cuman sampai audisi online, gak masuk semifinal. Lalu di season kedua ini mama saya ngingetin kayak, San mau ikutan lagi gak gitu. Awalnya saya sempat gak mau, tapi dalam hati saya berpikir bahwa lebih baik kamu kirim daripada menyesal karena tidak mencoba gitu. Akhirnya setelah pertimbangan yang lumayan panjang, saya mengirimkan video tersebut tepat di hari terakhir batas pengiriman audisi online di tanggal 28 Agustus. Saat itu saya berpikir ya udahlah, nothing tulus aja, kalau dapat syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu kan. Hitung-hitung konten lah untuk Instagram saya gitu kan. Lalu ternyata pas saya cek di tanggal 29-nya ternyata audisi online itu diperpanjang sampai tanggal 1 September. Singkat cerita, dari tanggal 28 sampai tanggal 1 September itu saya sudah berpikir kayak, kalau menang hadiahnya mau diapain ya gitu. Padahal masuk semifinal pengumumannya aja belum, tapi saya udah berpikir gitu, kalau menang hadiahnya mau diapain ya gitu. Lalu tanggal 2 September itu pengumumannya, itu hari Jumat, saya ingat ada SBP, siang-siangnya saya lagi cuci piring di rumah sendirian gitu kan. Biasa kalau lagi sendirian itu kan biasanya kita suka berdialog dengan diri sendiri gitu ya. Saya lagi berpikir juga gitu. Lagi-lagi saya berpikir hadiahnya kalau menang mau diapain ya gitu. Tiba-tiba saya berpikir lagi, jangan sesumbar lu Sen gitu, kalau gak menang gimana, ntar kecewa gitu. Tapi tiba-tiba saat saya lagi cuci piring ada satu suara yang tebal banget bilang sama saya, jadilah sesuai imanmu. Itu saya tahu itu bukan suara hati saya, bukan suara yang saya bikin dari hati saya, tapi saya tahu itu suara Tuhan gitu, karena itu tebal banget dan saya mengimani gitu. Suara itu bilang jadilah sesuai imanmu gitu. Lalu singkat cerita, malamnya saya SBP dulu, sengaja saya nggak mau lihat, saya takut sama hasilnya gitu kan. Saya SBP, lalu pulang dari SBP saya langsung buka Instagram. Saya keinget, oh iya pengumumannya gimana ya gitu. Saya buka Instagram, awalnya saya sempat nggak ketemu, tapi setelah saya cek ulang berkali-kali, ternyata ada nama saya di situ. Puji Tuhan, saya masuk semifinal. Saya langsung masuk semifinal gitu. Saya senang banget karena meskipun itu masih 100 pemenang pertama ya gitu, masih 100 orang itu akan dilombakan lagi di Happy Walk Rasuna Said waktu itu. Lalu singkat cerita, sesudah saya menerima itu di hari Jumat malam menerima pengumuman itu, saya langsung dihubungi oleh tim panitia dan dibilang bahwa besok jam 7 pagi, hari Sabtunya jam 7 pagi saya udah harus standby di venue lombanya di Happy Walk itu gitu. Saya persiapan apa adanya gitu karena nggak sempet juga cari-cari bahan dan lain-lain. Pokoknya bahan yang ada di rumah saya bawa gitu karena mereka juga nyiapin beberapa bahan. Terus saya bawa, terus di perjalanan menuju ke Happy Walk, karena saya nervous banget dan karena terlalu pagi jadi saya belum sempat baca Alkitab dan berdoa, tapi di jalan saya baca Alkitab, saya baca renungan. Di situ saya dapat penguatan dari firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Kita buka dulu ya Yakobus 1 ayat 2 sampai 4.
Judul perikopnya adalah Iman dan Hikmat. Ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dari firman itu saya merasa sangat dikuatkan gitu, karena segala hal yang membuat saya ragu, yang membuat saya takut, tekanan atau apapun itu semata-mata hanya untuk membuat iman kita itu semakin kuat gitu. Karena seperti yang saya bilang, saya diingatkan lagi, jadilah sesuai dengan imanmu gitu. Saya berpegang teguh sama kata-kata itu, jadilah sesuai dengan imanmu. Singkat cerita, setelah saya baca itu, saya berdoa, lalu saya nyampe di tempat lomba, jam 7 saya registrasi dan segala macam. Pagi itu dibilang bahwa saya akan mulai lomba jam 14.30. Namun pada kenyataannya namanya lomba ya kan, itu tidak sesuai dengan jadwal. Akhirnya saya baru mulai lomba itu pukul 16.30, kurang lebih jam 4:30 saya baru mulai. Nah, sepanjang saya menunggu dari jam 7 pagi sampai saya mulai lomba jam 4:30 itu, saya duduk di lobby itu, di tempat area venue-nya itu, di tempat lombanya. Saya mendengarkan setiap komentar dari juri. Itu juga membuat saya benar-benar kayak, aduh gimana nih, masakan gue bagus gak ya gitu. Aduh masakan gue enak gak ya gitu. Ada tekanan tersendiri gitu setiap mendengar komentar dari juri gitu. Sampai ada satu waktu di mana juri itu bilang, mengomentari salah satu peserta, dia bilang, kamu gak ada seratnya karena dalam satu hidangan itu harus terdiri dari karbohidrat, protein, dan serat. Peserta ini nggak ada seratnya, yaitu sayur-sayurannya, dia nggak nyiapin sayurannya. Sementara pada hidangan saya juga, saya hari itu tidak menyiapkan sayur atau serat sama sekali gitu. Itu membuat saya semakin pressure lagi, semakin tertekan lagi gitu kan. Sampai saya chat kembaran saya, dia di rumah. Saya tanya, lah serat gue apa nih, gue harus pakai sayur apa? Terus dia bilang, coba tanya Tuhan Sen gitu, minta hikmat, dia bilang gitu. Terus saya bilang, udahlah, tapi belum dijawab. Itu sambil bercanda karena juga saya nervous untuk meringankan nervous saya gitu kan. Tapi juga saya sambil tanya Tuhan gitu, Tuhan apa, sayurnya apa gitu. Sambil saya nervous itu, saya tertekan itu, saya kembali baca firman Tuhan. Tadinya saya yang pagi-pagi itu saya cuma baca Yakobus 1 ayat 2-4. Terus saya buka lagi Alkitabnya, saya mikir lanjutin lagi aja dibaca yang tadi gitu. Dan lanjutannya dari Yakobus 1 ayat 5-8 itu tentang hikmat. Dibilang seperti ini. Ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Di situ saya benar-benar merasa diberkati, sekaligus saya juga, oke Sen, berpegang teguh sama iman kamu gitu. Percaya Tuhan pasti kasih hikmat gitu. Setelah saya baca itu, saya berserah. Saya nggak pasrah, saya tetap cari-cari referensi, tapi saya berserah. Saya bilang, Tuhan, apapun yang terjadi itu semua udah sesuai sama kehendak Tuhan. Sana serahin semuanya, apapun keputusannya nanti itu semua, saya yakin udah yang terbaik dari Tuhan. Saya bilang kayak gitu kan. Singkat cerita, sampailah saya di waktu saya di mana saya masak. Saya memasak, puji Tuhan berjalan dengan lancar. Lalu di tengah masak, setelah saya selesai bikin protein dan karbohidratnya, saya berpikir untuk mengambil sayuran yaitu selada dan parsley untuk hiasan atau garnish ke store yang memang sudah disediakan gitu. Jadi kita bisa ngambil barang-barang di situ, barang-barang yang sudah mereka sediakan. Saya berjalan ke sana. Saya tadi mau ngambil selada sama parsley, tapi di tengah jalan ada yang mata saya tuh tertuju sama paprika kuning dan paprika hijau. Saya bilang, pakai paprika aja kali ya gitu. Apa wortel ya? Tapi wortel kayak ribet deh gitu. Yaudah deh paprika. Akhirnya tanpa berpikir panjang saya ambil paprika, lalu saya
kembali lagi ke meja tempat saya masak, saya potong lalu saya tumis dengan margarin, garam dan lada hitam gitu kan. Memang untuk side dish-nya, makanan pelengkapnya seperti itu saya bikin. Setelah saya bikin, saya bilang, Tuhan semoga makanan saya bisa jadi berkat gitu. Karena saya sendiri kayak takut dengan komentar jurinya gitu. Kayak kamu pakai paprika doang gitu kan. Secara logika saya tuh saya takut banget dibilang seperti itu gitu kan. Lalu saya ke depan untuk dinilai sama juri. Dan puji Tuhannya yang tidak saya duga-duga adalah juri justru berkomentar, dia bilang, masakan saya itu sangat cocok dengan paprika. Dia bilang kayak gitu. Saya bersyukur banget karena saya tahu kalau bukan karena hikmat Tuhan, saya nggak mungkin bisa memilih paprika saat itu gitu kan. Saya bersyukur komentarnya juga baik, positif gitu, cuman ada beberapa sedikit kekurangan. Lalu sampailah pada pengumuman dan singkat cerita saya masuk ke grand final. Lalu di grand final saya di challenge lagi untuk satu menu lagi tambahan, menu ayam. Di situ saya juga minta hikmat Tuhan saya harus bikin apa, dan akhirnya mama saya kasih referensi yaitu masakan andalannya dia yang tadinya beef cuman diganti sama ayam. Di situ juga saya sempat bimbang, tapi saya percaya kalau Tuhan kasih hikmat, apapun keputusan saya itu pasti yang terbaik yang dari Tuhan gitu kan. Lalu saya masak dengan menu yang sama di hari Sabtu, di hari Minggunya saya masak lagi menu tambahan. Lalu dengan tanpa diduga-duga juga gitu, setelah saya selesai masak, saya bisa masak dengan waktu yang tidak kurang gitu, saya bisa masak dengan waktu yang tepat, saya maju untuk dijuriin lagi. Puji Tuhan juri tuh langsung kasih jempol. Saya langsung lega banget di situ kayak aduh Tuhan terima kasih gitu kan. Karena selama 2 hari ini benar-benar menurut saya tuh berjalan dengan hikmat gitu. Saya berjalan bersama Tuhan dan Tuhan kasih saya hikmat. Karena kalau berdasarkan saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, saya rasa saya nggak mungkin bisa sampai di situ gitu kan. Lalu komentar juri juga positif, saya bersyukur banget gitu. Selama 2 hari ini juga komentar juri positif. Lalu saya masih dengan iman saya berpegang dengan iman saya yang Tuhan bilang bahwa jadilah sesuai dengan imanmu. Saya percaya bahwa saya bisa jadi juara di lomba ini gitu kan. Sesuai dengan iman saya, puji Tuhan hari Minggu adalah pengumuman dan Tuhan berikan saya berkat, yaitu saya boleh menjadi juara 1 kategori Western lomba masak Indomaret. Saat itu saya benar-benar lemes, saya bersyukur banget sama Tuhan. Bukan perkara hadiahnya, tapi lebih ke pengalaman saya pribadi dengan Tuhan gitu. Saya belum pernah, kalau ada orang yang bilang, iya saya dengar suara gitu. Saya tuh nggak relate, karena saya nggak tahu suara kayak gimana sih gitu. Tapi baru di momen yang sekarang ini saya benar-benar ngerasain kalau saya bisa dengar suara Tuhan yang Tuhan bilang jadilah sesuai dengan imanmu. Seperti itu. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara dan teman-teman juga yang mungkin sekarang sedang dalam masa-masa yang kurang enak, sedang dalam sesuatu yang mungkin pengen dihindari atau tekanan atau apapun gitu. Percaya Bapak Ibu Saudara bahwa seperti yang tadi di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 bilang, ayat 3-nya dibilang, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Percaya apapun yang sedang kita hadapi hari ini, itu semua semata-mata supaya kita bisa semakin dekat dengan Tuhan, iman kita bisa semakin kuat melekat sama Tuhan. Buat teman-teman juga, teman-teman orang muda yang mungkin sedang dalam sekolah atau kuliah, satu hal yang mau saya bagikan, jangan pernah takut untuk memulai. Meskipun kita pernah gagal, tapi ayo bangkit lagi, mulai. Lalu yang kedua, berjalan dengan iman dan selalu minta hikmat Tuhan untuk setiap keputusan yang akan kita ambil. Lalu yang ketiga, berserah dan bukan pasrah. Saya ingat quotes dari teman saya bilang, waktu saya kuliah, dia bilang, you must have faith. Faith doesn't make things become easy but make them possible. Bahasa Indonesianya kurang lebih, kamu harus beriman. Iman tidak membuat sesuatu menjadi mudah,
tetapi membuat sesuatu menjadi mungkin. Jadi teman-teman, saat kita punya iman, percaya apapun yang kita hadapi, kita pasti bisa sampai pada tujuan kita. Semua itu pasti mungkin. Itu aja yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini, kesempatan hari ini. Saya mau memberikan satu kesaksian pujian juga yang memberkati saya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Yesus Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami kembali diingatkan untuk terus berharap kepada Engkau ya Bapa. Kami kembali diingatkan untuk memiliki iman yang kuat di dalam Engkau. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan tadi, kami terima kemenangan daripada Engkau. Hari ini kami mau kembali berkomitmen untuk lebih melekat lagi kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami percaya setiap kami berjalan bersama dengan Engkau, kemenangan demi kemenangan akan kami raih. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat bagi orang banyak ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Warta sepekan ini di hari Kamis ada ibadah Victory in Prayer pukul 19.30 secara online di channel GBI Batu Penjuru Official. Jangan lupa secara online pukul 19.30 di channel GBI Batu Penjuru Official. Lalu hari Jumat ada ibadah WBI secara onsite di gereja pukul 15.30 buat ibu-ibu boleh ikut dalam ibadah WBI tersebut. Lalu di hari Sabtunya ada ibadah BBK untuk bapak-bapak nih, ada ibadah BBK secara onsite pukul 18.00. Nanti tempatnya mungkin akan diwartakan kembali di grup WA. Sekian warta sepekan ini. Kita mau tutup ibadah hari ini, kita mau tutup PLT hari ini, kita bersatu di dalam doa. Ya Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kami pada hari ini boleh bersama-sama kembali memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Kau berkati Tuhan aktivitas kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Biarlah apapun yang kami kerjakan Tuhan, itu semua boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan biarlah kami boleh menjadi berkat dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan seluruh kegiatan kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga bersepakat Tuhan, kami mau buka hari yang baru, kami buka awal minggu kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah berkat-Mu boleh tercurah atas kami sepanjang minggu ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.